Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Senang banget nih ketemu lagi di ibadah online Super Kids. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kita mau memulai ibadah Super Kids. Berkatilah kami supaya bisa mengikuti ibadah Super Kids berikut. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Kita nyanyi sama-sama ya, yang semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih semangat lagi ya, jangan lemas. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan.
Shalom Super Kid. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya di rumah? Wah, Kak Gaby lihat dulu ya dari sini ya. Semuanya udah pada siap belum ya? Ada yang masih bangun tidur atau ada yang masih belum mandi? Oh, ternyata semua udah siap semua. Pintar-pintar semua anak-anak Super Kid ya. Oke, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yang udah siap belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan dong. Oke, semua udah siap ya. Yuk, sebelum kita mulai, kita sama-sama satu dalam doa. Tangan dilipat. Tutup mata, oke doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan, agar apa yang kami dengarkan dapat masuk dalam hati kami dan dapat bertumbuh lebat dan jadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke. Luar biasa semua ya, anak-anak Super Kid kalau doa semuanya pintar, lipat tangan ikut berdoa. Wah, Kak Gaby senang sekali lihat anak-anak Super Kid yang pintar-pintar. Oke deh adik-adik, kita sepanjang minggu ini bahkan sepanjang bulan ini kita ada membahas sesuatu. Apakah itu? Ada yang tahu? Ya benar, kita membahas tentang kematian Tuhan Yesus, tentang Paskah, tentang bagaimana Tuhan Yesus mati bagi kita, disiksa bagi kita, dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Luar biasa banget ya adik-adik ya. Siapa di sini yang bangga punya Tuhan yang hebat? Angkat tangan dong. Woi, angkat tangan semua, kita semua punya Tuhan yang hebat. Dulu itu ya adik-adik ya ceritanya, mungkin kalau Kak Gaby bisa cerita. Waktu si iblis melihat Tuhan Yesus mati, iblis seneng banget gini. Akhirnya ya Tuhan Yesus mati. Kapok gitu, senang iblis ya adik-adik ya. Dia berpikir kalau sudah tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan manusia, bisa diterkam semua manusia itu dan masuk dalam neraka. Tapi enggak adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan Yesus akhirnya bangkit. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan kematian. Woi, hebat ya. Bahkan Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Sampai-sampai kematian itu loh nggak bisa menguasai Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kalau yang ini namanya TOP BGT banget ya. Coba colek kiri kanan, temennya mungkin, ada saudaranya mungkin bilang, Tuhan Yesus TOP BGT. Ayo, Tuhan Yesus TOP BGT. Sip deh adik-adik Super Kid. Nah, kita sudah belajar kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sangat hebat. Bahkan kematian pun tidak bisa mengalahkan yang namanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sama juga sudah menciptakan kita anak-anak Super Kid ini loh adik-adik. Menciptakan siapa namanya di rumah tuh? Michelle mungkin, siapa lagi? Marcelo mungkin, siapa lagi? Steven, Matthew, Yvonne, siapa lagi coba? Ada Ella mungkin ya, siapa lagi ya? Mungkin ada siapa? Kesia ya mungkin ya, iya betul. Oh Kak Gita juga dong, Kak Gita, iya. Semua kita ini bahkan mama, papa, saudara-saudara kita itu adalah ciptaan Tuhan. Yuk ciptaan Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan ciptaan Tuhan. Iya, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Seperti Tuhan yang hebat, kita juga diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Wah, adik-adik, kita diciptakan apa tadi? Seturut dan serupa dengan gambar Tuhan. Kalau kita diciptakan seturut dan serupa, mungkin enggak kita ini terlahir enggak sempurna.
Wah, nggak mungkin ya adik-adik ya. Makanya kita nggak boleh punya pikiran kalau kita ini orang yang biasa aja. Mungkin nih adik-adik di rumah ya, Kak Gebi, aku nih loh nggak bisa apa-apa. Aku nih orangnya B aja. Iya, baca juga nggak bisa, nulis juga nggak bisa. Itu salah adik-adik. Harus ada yang diubah dari cara pikir kita. Kita pasti bisa. Tuhan menciptakan kita sempurna, tinggal bagaimana kita mau semangat dan mau bekerja keras, mau belajar gitu loh adik-adik. Sekarang di sini siapa yang mau belajar? Angkat tangannya. Mau belajar dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya, meskipun di Zoom, sekolahnya sekarang di rumah, di Zoom, tetap kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, mungkin kalau kita di rumah ya punya kesulitan, Kak Gebi aku punya kesulitan nih, aku ini misalnya lemah kalau aku nih menghafal, atau aku ini lemah dalam matematika gitu ya. Kita semua pasti punya yang namanya nggak bisa itu. Aku lemah di situ. Nah, disitulah kita harus berserah kepada Tuhan. Harus tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, dan jangan lupa kita harus tetap belajar supaya kita juga bisa menjadi seperti teman-teman kita yang lainnya, yang hebat gitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, yang pertama kita diciptakan oleh Tuhan yang hebat. Jadi kita anak-anak Super Kid ini juga anak-anak Tuhan yang hebat. Yang kedua adik-adik, di Alkitab ada contoh loh adik-adik. Nabi, seorang nabi yang walaupun masih kecil ya, itu udah dipakai Tuhan luar biasa. Siapa ya kira-kira yang tahu? Ada yang tahu enggak ya? Siapa nabi kecil yang dipakai Tuhan luar biasa? Walaupun masih muda mungkin ya, masih kecil saat itu, tapi dia mempunyai telinga yang mau mendengar dan mempunyai hati yang mau belajar. Ayo, ada yang ingat enggak siapa itu? Depannya huruf S, belakangnya huruf L. Ayo, kira-kira siapa? Pasti tahu semua ya. Benar, namanya adalah Samuel. Nah, supaya adik-adik semua lebih ingat, lebih paham lagi tentang Samuel ini, sama-sama kita saksikan video berikut ini. Samuel. Hannah prays for a baby. God answers her prayers and gives her a baby boy named Samuel. When Samuel is old enough, he goes to live in God's temple. Samuel helps the high priest Eli. Samuel wears a special linen vest that the priests wear. He is a good boy and works hard. One night, when Samuel is sleeping, he hears someone call his name. Samuel runs to Eli. "Here I am. You called me?" Samuel says. Eli yawns and shakes his head. "No, I didn't call you. Go back to bed." Samuel hears someone call his name again. He runs to Eli, but the priest sends him back to bed. Then Samuel hears someone call him a third time. So he runs and wakes up Eli once more. "Here I am. You called me?" Samuel says. Eli knows that God is calling Samuel. He tells Samuel, "If you are called again, say, 'Speak, Lord, your servant is listening.'" God calls Samuel again. "Speak, Lord, your servant is listening," says Samuel. God answers. This time, Samuel listens and hears an important message from God. When he grows up, Samuel becomes a great prophet and leader. And he still listens to God. Oke, semua sudah lihat tadi ya video berikut tadi ya.
video tentang Nabi Samuel. Nah, siapa sih Samuel ini? Ternyata Samuel ini adalah seorang anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana. Nah, mereka ini sangat pingin punya anak ya. Akhirnya mereka berdoa sama Tuhan lama banget sampai akhirnya diberikan seorang anak laki-laki bernama Samuel. Nah, Samuel ini tadi seperti cerita tadi tinggalnya di rumah Pak Eli. Ya, di rumahnya Nabi Eli. Nah, di situ Samuel belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu Samuel tuh memang anak yang sangat taat dan mau mendengarkan siapapun, mendengarkan Pak Eli atau mungkin juga guru-guru yang ada di sana, adik-adik. Nah, pada suatu saat ini adik-adik ya, Samuel ini lagi tidur. Tadi kan ada videonya Samuel tidur. Terus dia mendengar ada yang manggil Samuel gitu. Wah, Samuel terbangun. Enak tidur nih adik-adik ya, tiba-tiba bangun. Oh, siapa yang manggil aku ini ya? Oh, mungkin Pak Eli ada yang membutuhkan aku. Dia lari, cuk, lari ke Pak Eli. Pak Eli, ada apa? Pak Eli bangun. Enggak ada apa-apa, Pak Eli tidur gitu. Ternyata bukan Pak Eli yang manggil. Ya sudah, kamu kembali tidur aja. Tidur lagi Samuel, kembali ke kamarnya dan tidur kembali. Sampai berulang sampai 3 kali adik-adik. Ternyata Samuel mendengarkan seorang yang memanggil dia selama 3 kali. Sampai 3 kali Samuel terbangun dan pergi ke Pak Eli. Ya kan tadi kita lihat ya videonya ya. Nah, akhirnya di ketiga kalinya itu Pak Eli sadar, oh yang manggil ini adalah Tuhan. Nah, dari situ Pak Eli ngomong, Samuel, nanti kalau ada yang manggil lagi, kamu bilang, ya Tuhan ini hambamu, berbicaralah hambamu mendengarkan. Seperti itu. Bayangin adik-adik ya, waduh sendirian ini Samuel ini. Ya mungkin bisa aja kalau si Samuel ini nggak taat, dia langsung tidur. Aduh tidur aja lah, lebih enak tidur. Ayo siapa di sini yang harusnya kalau mau malam kita mau tidur, kita harus berdoa, tapi masih males. Ayo siapa? Ayo. Ini Samuel sudah tidur, Tuhan memanggil dia bangun loh adik-adik. Siapa dari kita di sini yang masih males kalau mau doa sebelum tidur? Ayo. Iya bertobat ya adik-adik ya, nggak usah ngaku, bertobat aja. Kalau kita mau tidur, sebelum tidur diingat dulu. Lipat tangan, berdoa, mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari Tuhan sudah memberkati kami sekeluarga. Sepanjang hari Tuhan sudah memberkati saya. Gitu adik-adik, oke? Setuju? Sip. Nah, karena ketaatan Samuel dan maunya Samuel, keinginannya Samuel untuk mendengarkan, telinganya Samuel ini mau untuk dengar-dengaran adik-adik. Maka karena itu Tuhan membuat Samuel yang masih kecil ini menjadi menjadi mulutnya Tuhan adik-adik. Jadi waktu itu Tuhan mau berbicara sesuatu yang penting. Ya, Tuhan memilih Samuel. Bayangkan anak yang kecil ini untuk menyambung lidah Tuhan. Untuk menjadi mulutnya Tuhan. Woi, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Sekarang Kak Kepi mau tanya di sini, siapa di sini yang mau jadi alatnya Tuhan? Angkat tangan. Wih, menjadi alatnya Tuhan tuh luar biasa ya adik-adik ya. Kita dapat mengetahui apa maunya Tuhan, menjadi berkat buat sekitar kita. Wah, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak Super Kid. Semua siap jadi alatnya Tuhan? Semua siap ya adik-adik ya? Siap, semangat, Laskar Kristus, siap gerak. Oke deh, nah hari ini kita belajar adik-adik 2 hal. Tadi kita memperingati tentang Paskah, Tuhan menciptakan kita seturut dan serupa dengan gambar Allah. Yang kedua kita belajar dari Samuel. Samuel mempunyai hati yang taat dan telinga yang dengar-dengaran. Kak Kebi berharap kita semua anak-anak Super Kid juga dapat belajar dari kisah Samuel, di mana menjadi anak kecil yang diberkati, anak kecil yang luar biasa, menjadi alat Tuhan karena ketaatan dan telinga yang mau mendengarkan. Oke adik-adik Super Kid,
Sampai sekian dulu khotbah Kak Gaby pada hari ini. Kak Gaby berharap semuanya mendapat berkat ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, agar kami mempunyai telinga yang mendengar-dengaran dan juga hati yang mau taat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah kami, kehidupan kami, orang tua kami dalam tangan kasih Tuhan. Pertemukan kami minggu depan di ibadah online Super Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke deh adik-adik Super Kids yang hebat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.